maka rorong tongamo teo ngambanu angki mi tampean mo male kamu toki kaboroi male moko mi memboko talame saile sule tumarantan wai matangki kami mintura putalangmi dosotongan tuaraki unting ayoi batang rabuk mi Rita banang di penangki bela nakamale amni padik siaya tahu nala susi radika padiki napata malimbu tongamokan kama padiran kama parisa apa mora dikatu lagi pogau te kamira bumi malilin tongamo pentiroki belana kamale amni di la société Bernasia di ko empokarai yaitu keluarga lamentiro kia na peradera itu ambe ende jadi tukang ambe ya tanggung jawab nih kolami kada dengar ko panabile par di mantuan kia nanti ikut papila lagi ya si bang itu lambat dia Ambe Nadina Ambe Nardi Rodo Ambe Narombe Ambe Nagibran Ube Otto Om udah depan nih Ambe Rison Pau Beda Putra Karena mereka tuh mengira toh
Lupa berpati lalu ulat gak rusak ya. Ya, bisa anak apa papia? Ya mana na muray kami duka. Muray ka to da. Mitao ko mo no. Namindi ko la. Namay duka karmo. Apa itu? Halang sarre. Ako makero na ko. Mama iyo. Sabi. Dulu kamu kau ini nih. Oh, kan bisa bang kalau disabar. Kamu duka. Anu. Kita keluarga kita ona di kuma kamu to utama. Yang penting diserahkan lah koton ko inan namanya to. Tamal. Petang lebih layu, apa masih mau balik? Tanah merah Linda. Tanah merah Siato. Lalapit lagi paglaw sa video. Tayo lagi paglaw sa lukso.
Shalom dan selamat siang untuk kita sekalian. Lako kita solanasang tularam polimbok lan tetarampak madusen
Mai komi ta pamatan pa inanta ta paranduki tujona kami nomban Pak Kaburusan almarhum Dickson Peter Bondon. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada saat yang hal ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Adriani Rumabi MTH sebagai pelayan firman dan pemimpin liturgis oleh Ibu Penatua Milda Turut RT 19. Acara yang keempat yaitu penyerahan pundi kasih dan partisipasi kebersamaan dari gereja dan organisasi sosial. Acara yang kelima yaitu ungkapan hati dari keluarga. Yang keenam yaitu ibadah. Kepada yang akan bertugas dengan kasih disilahkan. Iya, sidang pemakaman yang terkasih, mari kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun. Rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Dan karena kehangatan sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatanmu, bukamu? Dan takut kepada gemasmu. Ajarlah kami menghitung. Mencari penghiburan penguatan yang akan menjadi pesan-pesan penting bagi kita semua, terkhusus bagi istri, anak, dan keluarga yang ditinggalkan almarhum.
Sebelum kita membaca, mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam saat terakhir kami bersama dengan almarhum Bapak Peter di sini, kami akan bersama-sama mencari penghiburan penguatan. Karena itu kami berdoa, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan dianugerahkan bagi semua kami, terkhusus istri, anak. Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Pelaku firman Tuhan. Dan saat ini kita perhatikan, kita lebih fokus ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekerja kami Ibu Penatua WLT bersama dengan anak-anak dan rumpun keluarga besar berbicara tentang kata setia. Itu berarti bahwa berbicara soal ketaatan dari awal sampai akhir. Tetap semangat, tetap fokus dalam pengabdian hingga akhir hayat hidup. Setia dalam keadaan sehat ataupun sakit, setia dalam keadaan susah ataupun senang, setia dalam keadaan lemah ataupun juga kuat. Tetap percaya kepada Tuhan. Mati, dan di dalam proses itu ada banyak tantangan. Ada banyak pengaruh-pengaruh yang bisa dengan Allah. Tetapi ternyata bahwa perjumpaannya dengan Tuhan itu telah membawa banyak perubahan. Tidak lagi fokus kepada hal-hal duniawi, tetapi dia fokus pada hal-hal surgawi. Karena ia menyadari bahwa perjalanan kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kita hanyalah seorang perantau, kita hanyalah seorang pendatang yang pada akhirnya kita akan tinggalkan dunia ini. Dan harus diingatkan kepada kita juga bahwa di kehidupan kita tidak ada yang abadi, dan yang abadi hanya satu, yaitu kasih Allah. Dan karena itu pula diingatkan melalui teladan Rasul Paulus. Cara untuk satu, mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Mengapa dikatakan Rasul Paulus demikian di dalam 2 Korintus 12 ayat 9? Justru dalam kelemahan pula kuasa Allah menjadi sempurna, karena dari pengalamannya sendiri dia melihat bahwa ketika dia berada di titik terendah, dia berada dalam penderitaan, pergumulan yang sangat dahsyat akibat di dalam melakukan pelayanan pekabaran Injil. Tetapi dari sisa-sisa tenaga yang sudah mulai melemah secara ukuran manusia, namun dia tetap memandang kepada Tuhan, fokus kepada Allah, sehingga masa sekalipun ia dalam penjara, ia terus mengabarkan Injil. Dan itulah yang menjadi saksi hidup hingga kita masih boleh menikmati kebenaran Allah saat ini, dan membuat kita menjadi seorang pengikut Tuhan yang tetap masih berada di jalur yang sesungguhnya. Orang bukannya goyah, bukannya terpengaruh dengan melihat kenyataan Paulus harus terpenjara, tetapi justru kemudian semakin menguatkan orang pengharapan kita yang mungkin bisa menggoyahkan iman kita. Itulah sebabnya menjelang akhir hayat hidupnya, Paulus memberikan pesan
pesan penting kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Untuk meneruskan pelayanan ini supaya dia belajar kepada apa yang dia sudah lihat pada bahwa Bapak Wilson tidak lama lagi akan segera diantar di tempat pemakaman. Ada suasana berbeda pasti akan terjadi dan terasa di dalam hari-hari hidup kamu ke depan. Tapi ingatlah bahwa kasih Allah kemarin, hari ini, besok tidak akan pernah berubah ketika kamu memiliki sikap seperti Paulus. Yaitu tetap mengandalkan Dia dalam seluruh tapak hidup langkah kamu. Tetap fokus kepadanya, fokus kepada Tuhan. Ya, saya tidak bisa lupa kata-kata itu ketika Bapak Wilson almarhum ini dalam keadaan sakitnya, lalu kemudian dia mengeluh. Ya, Mama Wilson selalu bilang, fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Hal ini juga yang akan selalu kamu ingat. Sebagaimana ketika kamu mengingatkan suami almarhum ini, dalam melewati masa-masa sulit dan masa-masa kritisnya hingga akhirnya tutup usia. Juga untuk kamu menghadapi kehidupan ke depan, fokus sama Tuhan. Bagaimana untuk mendampingi putra-putri yang ditinggalkan. Bagaimana ketika kamu akan mengangkat peran sebagai orang tua tunggal dalam hidup ini. Datanglah sama Tuhan. Ceritakanlah, teruslah menjadi sebuah bahan cerita yang menguatkan. Dia sosok baik, dia sosok sabar, dia sosok yang tidak banyak berbicara tetapi banyak bertindak, sosok suami yang bertanggung jawab, sosok ayah yang sangat baik sekali. Teruskanlah iman yang demikian baik adanya sebagai kekuatan dalam kamu meneruskan kehidupan. Karena kita sama menyaksikan, sakrahkan. Karena itu mari seluruh rumpun keluarga, saya mengajak dengan penuh iman seperti Simeon berkata, karena ia telah melihat Mesias, ia telah melihat sumber keselamatan itu, maka biarlah kita berkata kepadanya, pergilah dengan damai. Wilson, yakin percayalah Mama Wilson, anakku Wilson, Ocha dan William masih kecil, bahwa ayah atau bapak telah pergi meninggalkan kamu. Namun Tuhan akan selalu menyambut kamu. Kalau kamu tetap setia, kamu tetap taat, kamu tetap fokus ketika kamu membutuhkan arahan-arahan dalam hidup kamu, maka datanglah kepadanya minta petunjuk. Tuhan pasti akan selalu ada untuk kamu. Tuhan memberkati seluruh kita semua yang hadir pada saat ini, memberkati, menyertai, dan melindungi Mama Wilson bersama anak-anak dan rumpun keluarga besar dalam meneruskan kehidupan sepeninggal dari suami terkasih. Tuhan menolong. Amin. Melihat peti jenazah yang ada di depan kita akan mengingatkan diri kita bahwa kita yang masih ada saat ini, yang masih diberikan napas kehidupan dari Tuhan, ibarat seorang yang sedang melakukan pertandingan. Apakah nantinya kita akan tetap fokus sekalipun ada banyak tantangan yang mungkin bisa saja? Tetaplah fokus memandang kepada Tuhan di dalam menjalani pertandingan iman sampai di garis finish. Setialah hingga akhir di hadapan Tuhan, taat melakukan kehendak dan kebenaran, sekalipun ada gumul, ada penderitaan, ada tangis, ada juga air mata. Namun percayalah, ketika Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Amin. Kidung penghiburan yang akan disampaikan oleh majelis gereja.
berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan tulus dan ikhlas kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menjalankan pundikasi firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pundikasi dijalankan bila duka menerpa. Janganlah kau sedih, carilah Yesus Tuhan selalu. Takkan dibiarkannya hidupmu sendiri,
kembali, hanya Tuhan